Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersama-sama telah memasuki bulan Juni. Waktu terus berjalan, kehidupan kita juga terus berjalan. Banyak yang terjadi di dalamnya, begitu beragam, dan kita bisa melaluinya hanya karena anugerah Tuhan yang menopang dan menguatkan kita. Dan bahkan kalau kita boleh mengadakan persekutuan di dalam ibadah seperti ini pun menjadi saat-saat di mana Tuhan mau berkarya dan menopang kita menjalani kehidupan kita selanjutnya. Mari sebelum kita akan bersama-sama melakukan ibadah kita mau mengingat bahwa bersama dengan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita, maka kita mau terus dekat dengannya. Kita tidak mau jauh darinya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pernah kau biarkan ku
selamat mengikuti ibadah pagi hari ini. Dan kiranya kita betul-betul mengalami bahwa anugerah dan pertolongan Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bersyukur atas anugerah Tuhan kita bersama-sama boleh berkumpul dan beribadah bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Firman Tuhan di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu, bumi, alam semesta, dan yang ada di dalamnya. Ia menopang dan memelihara, bahkan sekalipun dunia ciptaannya sudah jatuh di dalam dosa, Ia tetap memelihara dan mengaruniakan anugerah keselamatan kepada manusia pilihannya." Kita naikkan pujian, "Kau termulia, hanya Kau termulia." Kami datang di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang ada bersama-sama dengan kami saat ini, ataupun juga dunia yang ada di sekitar kami, segala yang Tuhan anugerahkan berasal daripada-Mu. Dan kami hanya bisa mengandalkan anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk hidup kami hingga saat ini. Dan kami mengucap syukur bahwa melalui semuanya ini kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana Engkau yang menopang kehidupan kami. Bagaimana Engkau yang mempertahankan dunia ini di tengah kerusakannya. Kami masih tetap bisa menjalani kehidupan ataupun menikmati bumi dan hasil yang ada di dalamnya. Serta bagaimana umat manusia berusaha untuk mempertahankan kehidupan dan mengusahakan yang lebih baik lagi. Kami sadar bahwa kalau bukan karena Engkau yang menganugerahkan kemampuan dan kepandaian dan segitu banyak manusia yang berusaha untuk satu dengan yang lain saling mendukung, maka kami tidak bisa menjadi sebagaimana adanya kami saat ini. Biarlah ibadah kami ini mengingatkan kami
akan karya-Mu bagi kami, baik dalam hal keselamatan maupun juga sebagai penopang kehidupan kami semua. Dan kami mengembalikan semuanya untuk menjadi kemuliaan Tuhan semata. Kami berdoa menaikkan pujian kami dan bahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saudara sekalian, ada sebuah lagu yang didasarkan dari kitab Yosua pasal 24, di mana di situ Yosua mengingatkan umat Israel bahwa di antara begitu banyak manusia yang menolak ataupun tidak mengenal Allah, Allah sudah memilih Abraham dan keturunannya yaitu umat Israel untuk menjadi umat kepunyaannya. Dan oleh karena itu Yosua menantang umat Israel, apakah kalian mau setia beribadah dan mengikut Allah? Yosua mengatakan, kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Allah Yahweh. Saudara sekalian, bukan kepada Allah yang lain kita beribadah. Dan kalaupun pada saat ini belum seluruh anggota keluarga kita mengenal Allah ataupun melayani Dia, biarlah ini menjadi kerinduan kita bahwa seluruh keluarga boleh bersama-sama beribadah kepada Allah dan bisa melayaninya dengan setia. Kita naikkan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Tuhan segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama juga akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Sharon untuk kemuliaan Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah keindahan yang menghiasi alam dan sanubari kita. Tuhan adalah kekuatan yang menopang perjalanan suka duka kita. Bagai sinar mentari dan bulan malam, Tuhan juga adalah peristirahatan, tempat perteduhan kita. Sungguh, Dia adalah Tuhan kita yang hidup. Saudara, betapa bersyukurnya jikalau di dalam kehidupan kita ada yang bisa memulihkan sesuatu yang kurang baik, ada yang bisa memperbaiki sesuatu yang rusak, ada yang bisa menjadi pengharapan untuk sesuatu yang lebih baik ke depan.
Dan kita bersyukur karena apakah yang bisa menghapus dosa manusia, yang bisa memulihkan dan menyempurnakan manusia, yang bisa memberikan pembenaran, damai, sejahtera, dan juga sukacita di dalam hati manusia, dan memperbaiki relasi satu dengan yang lain. Tidak lain hanya oleh darah Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama mengantar kita di dalam pengakuan dosa. Bangkit berdiri. Dosaku diampuni, perbuatan perkataanku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darah Yesus yang kudus, darahnya yang kudus, pembasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya. Mari kita menghadap Tuhan dengan mengakui kelemahan kita, ketidaklayakan kita seperti yang dinyatakan dalam kitab Yesaya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian akan menjadi layu seperti daun. Kami akan lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Kita bersyukur seharusnya kita orang yang tidak layak dibinasakan oleh Tuhan, tetapi karena pengampunan Tuhan kita disucikan karena darah Yesus Kristus. Mari kita mengakui secara pribadi. Dan Tuhan terus akan menyucikan kita dengan darahnya yang sudah dicurahkan di kayu salib. Bapa yang baik, betapa kami melihat kejahatan begitu mengerikan, digambarkan dapat melenyapkan kami, membuat hidup kami layu seperti daun, dihembuskan dan tidak berjejak. Kejahatan begitu menggerogoti kami jikalau kami tidak menyadari. Kejahatan begitu berbahaya. Yaitu iblis, kehendak kami sendiri dan dunia ini. 3 sumber yang bisa membuat kami
menjadi jahat. Tetapi kami bersyukur karena anugerah dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib dengan darahnya yang kudus yang ditentukan Allah sejak semula untuk menjadi pendamaian. Darah Kristus menyucikan kami. Dan sejak itu kami boleh menerima Roh Kudus sebagai karunia yang kekal yang tinggal dalam hati kami, menyertai kami, menghibur kami, menyucikan dosa kami, mengingat kepada Yesus yang sudah mati bagi kami. Kami bersyukur kami boleh hadir dengan berani di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dan kami akan bersama-sama dengan keluarga kami ingin lebih murni di hadapan Tuhan. Kami ingin membawa keluarga kami melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, terpuji namamu. Kami bersyukur dalam segala keadaan kami mau bersyukur pada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ku bersyukur ia tebusku karena Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ku bersyukur ia tebusku dengan semangat, dengan iman kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah dan saat susah pun air mataku dihapusnya. Dan damai sekali lagi. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah, saat susah pun air mataku dihapusnya. Dan damai di hatiku. Air mata dan penderitaan tidak pernah akan berakhir selama kita di dunia ini. Tapi dengan anugerah Kristus dan iman dalam Kristus, kita boleh tetap bersyukur pada Tuhan. Mari dengan seluruh gereja Tuhan yang kelihatan dan tidak kelihatan, gereja yang kekal, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan akan diberitakan melalui pendeta Timotius Fu. Shalom saudara sekalian. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita. Bapa, kami berterima kasih, Engkau mengasihi kami. Engkau mengutus putramu yang tunggal, Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat kami. Mati bagi kami dan menjadikan kami anak Allah. Kami juga bersyukur Roh Kudus menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Termasuk Tuhan, Roh Kudus menuntun kami di dalam keluarga kami, keluarga yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan tolong supaya kami belajar pada pagi ini bagaimana membawa keluarga kami dipersembahkan kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan.
Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka satu bagian Alkitab di dalam 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal ke-25 ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-7. 1 Tawarik pasal ke-25 ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-7. Jika saudara sudah mendapatkan bagian Alkitab ini, saya akan bacakan untuk saudara sekalian dan saudara perhatikan Alkitab saudara. 1 Tawarik pasal ke-25 ayat ke-4 sampai ke-7, demikian firman Tuhan. Dari Heman, ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer, Yosbekasa, Meloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara, tema bulan Juni, tema pelayanan gereja kita adalah keluarga Kristen. Kita berdoa supaya keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Berbicara tentang keluarga, saya akan sharing sedikit tentang keluarga saya. Tanggal 1 Januari 2014, sekitar 10 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk bergabung dengan GKY Singapura untuk melayani secara penuh waktu di sana. Sebelumnya, saya menjadi dosen penuh waktu di sebuah seminari sekolah tinggi teologi selama 7,5 tahun. Ada 2 alasan utama kami memutuskan pindah. Yang pertama adalah panggilan saya. Meskipun saya menikmati pelayanan mengajar, tapi saya setelah berdoa dan banyak refleksi, saya merasa saya lebih efektif menjadi gembala atau melayani di gereja. Karena sebelum mengajar, saya juga pernah melayani di gereja selama 10 tahun. Yang kedua, yang membuat kami mengambil keputusan adalah faktor keluarga. Selama menjadi dosen, selama bertahun-tahun, setiap minggu saya keliling gereja-gereja. Jadi 1 tahun 52 minggu saya keliling gereja-gereja untuk berkhotbah. Akibatnya, saudara sekalian, saya tidak pernah beribadah bersama dengan keluarga saya. Semu, nyetir sendiri, membawa 2 anak, pergi ke gereja. Satu kali ada seorang ibu yang baik hati, kemudian mendekati Semu. Dia bertanya, "Ibu, suami ibu belum percaya ya? Saya berdoa ya, supaya suami ibu percaya." Belum tahu dia ya. Semu jawab, "Suami saya pendeta Timotius tuh." "Oh maaf katanya ya." Nggak apa-apa saudara sekalian. Saudara, hal yang lain adalah anak-anak kami, saya sebut kehilangan yang disebut dengan budaya bergereja. Budaya bergereja. Mereka memang ke gereja, ikut sekolah minggu, kemudian mereka memasuki masa usia remaja. Ketika memasuki masa usia remaja, kami berpikir keras, ini sudah waktunya mengambil keputusan. Karena setelah ini, mereka masuk pemuda sudah tidak bisa lagi. Jadi masih sekolah minggu, masih remaja, kami harus ambil keputusan. Mereka hanya ikut kebaktian, mereka tidak terlibat dalam pelayanan, dan mereka tidak mengerti apa itu gereja. Jadi mereka hanya datang kebaktian dan mereka sama sekali tidak memiliki konsep, tidak bertumbuh di dalam gereja. Tidak mengerti apa itu majelis, pengurus, pelayanan, tidak mengerti sama sekali. Dan ketika kami merenungkan nanti kalau anak kami dewasa dengan cara demikian, mereka tetap ke gereja, tapi mereka akan menjadi konsumen di dalam gereja. Mereka tidak akan merasa memiliki gereja dan mereka tidak akan membawakan kehidupan bergereja di dalam keluarga mereka. Jadi saya merasakan keluarga kami meskipun Kristen, kami sama-sama anak Tuhan, tapi tidak ada budaya gereja di dalam keluarga kami. Setelah bergumul berdoa, maka kami putuskan untuk tinggalkan pelayanan pengajaran, kemudian masuk menjadi gembala. Setelah itu saudara sekalian ada perubahan besar di dalam keluarga kami. Setiap minggu
kami beribadah bersama. Bersama anak-anak beribadah di dalam satu gereja yang sama. Kemudian anak-anak itu mulai mengerti kehidupan bergereja. Karena kami mulai cerita gereja yang sama. Kami mulai cerita pergumulan gereja yang sama. Kami mulai cerita pelayanan di gereja yang sama. Ketika saya berbicara tentang gereja ini, pelayanan ini, hal ini, mereka mengerti dan itu menjadi paham. Jadi secara tidak langsung kami membawa budaya gereja ke dalam keluarga kami. Sehingga anak-anak kami mulai bertumbuh mengerti. Dan mereka kami cemplungkan masuk dalam pelayanan. Pelayanan apa saja boleh. Mulainya mereka operator multimedia. Tidak apa, yang penting melayani. Nah, saudara sekalian, terus sampai saat ini mereka melayani Tuhan. Saudara, kisah di atas memang secara khusus dan sangat khas berlaku untuk keluarga kami. Tapi saya menemukan ada dua prinsip yang harus kita pelajari yang menjadi bagian dari keluarga kita. Yang pertama, kita harus memiliki visi atau tekad rohani bagi keluarga kita. Kalau tekad secara fisik, tekad dalam pekerjaan, tekad dalam penghasilan, tekad dalam sosial, saya percaya kita punya. Tapi jarang keluarga memiliki tekad atau visi rohani. Tuhan memberikan keluarga ini kepada saya. Mau dibawa kemana keluarga saya secara rohani. Beberapa contoh tekad rohani. Satu, keluarga saya, semua anggota keluarga saya harus percaya Tuhan Yesus. Harus menjadi anak Tuhan. Itu tekad rohani kita. Atau kalau mau lebih mendalam. Satu keluarga saya sebagai pemimpin keluarga. Saya harus berdoa dan membawa, membimbing, mendidik anak-anak keturunan saya untuk bersama-sama melayani Tuhan. Saudara sekalian, perlu tekad rohani seperti itu. Kalau tidak, keluarga kita itu tidak memiliki budaya rohani, budaya bergereja. Yang kedua, kita perlu usaha yang intensional. Tekad saja tidak cukup. Tapi kalau tekad itu tidak dibarengi dengan usaha, kerelaan membayar harga, saudara sekalian, itu hanya akan menjadi mimpi kosong. Saudara, itulah yang kita pelajari dari kisah Heman, keluarga Heman yang kita baca pada hari ini. Saya percaya, sebagian besar saudara ini pertama kali dengar nama Heman, betul tidak saudara sekalian? Nah, sekilas kita baca ceritanya, kisah ini biasa-biasa saja, keluarga biasa-biasa saudara sekalian ya. Jadi keluarga ini katanya dikasih 14 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saudara berkata, 14 anak laki-laki. Zaman itu biasa saudara sekalian ya. Coba baca Salomo anaknya berapa saudara sekalian. Nah saudara, kalau zaman sekarang kita tanya anakmu berapa? 6. 6 ya saudara, kaget kita ya. Gimana besarinnya? Ya kasih makan saudara sekalian. Nah zaman dulu 14 anak itu biasa-biasa saja. Kemudian mereka sekeluarga ditunjuk oleh Daud untuk melayani di rumah Allah. Jadi waktu itu bait Allah belum dibangun, rumah Allah. Mereka ditunjuk oleh Daud untuk melayani di rumah Allah. Itu cerita yang biasa. Tapi kalau kita baca dengan teliti, ada 2 hal yang menarik yang kita temukan di dalam keluarga Heman. Yang pertama, ayat 5 berkata bahwa Allah memberikan 14 anak laki-laki dan 3 anak perempuan kepada Heman. Penekanannya pada kata memberikan. Dalam bahasa aslinya kata memberikan adalah Nathan. Nathan memang memiliki spektrum makna yang sangat luas. Tapi ada satu makna yang sangat khusus yang dipakai oleh Nathan dari kata Nathan. Yaitu pemberian Allah sebagai respons, sebagai jawaban atas permintaan khusus. Dan pemberian itu adalah lahir dari belas kasihan dan anugerah yang berkelimpahan. Jadi tidak semua pemberian itu Nathan. Ya. Tapi Nathan itu adalah satu pemberian yang khusus. Di mana Allah mendengar, mengabulkan permohonan yang sungguh-sungguh. Saudara, kita tahu di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua pemberian itu ada tingkatnya yang berbeda-beda. Maknanya, kedalamannya yang berbeda-beda. Satu kali ada seorang cerita, dia sedang lewat rumah tetangga. Tetangga itu terkenal pelit, tidak pernah kasih makan. Tapi hari itu dia lewat rumah tetangga dan dia lihat tetangga itu buka pisang dan pisangnya jatuh saudara sekalian. Ke tanah dia ambil.
Dia panggil, sini. Ini pisang kasih kamu, saudara sekalian. Nah itu benar ya, pemberian, tapi nilainya rendah. Masih baik hati, dia kasih dia. Tapi ada pemberian kedua, yang nilainya agak tinggi sedikit, saudara sekalian. Ya, kalau saudara pernah tinggal di Singapura, saudara sering membaca. Ada iklan, kami mau ganti sofa, sofanya masih bagus. Tapi kami tidak tahu mau buang kemana. Yang mau silakan datang ambil, angkut sendiri, saudara sekalian. Ya, biaya angkut lebih mahal dari sofanya sih biasanya. Ya, tapi kalau kita mau angkut sendiri, itu namanya pemberian. Masih bagus, ya, bukan barang jatuh, bukan barang rusak, masih bagus. Nah, itu sudah tidak butuh kasih orang. Itu tetap pemberian, kita tetap hargai. Tapi ada pemberian yang lebih dalam. Ketika orang tidak layak, tapi dia meminta-minta. Dia sungguh-sungguh meminta dan atas belas kasihan, atas anugerah kita berikan kepada dia. Saudara, itulah arti Nathan di sini. Ada dua pemakaian lain, saya kasih contoh. Yang pertama adalah 1 Samuel. Ketika Hana berlutut di rumah Allah di Silo, menangis, memohon supaya Tuhan memberikan anak. Allah berikan kepada dia. Itu Nathan. Jadi Samuel itu adalah pemberian khusus dari Allah. Kemudian dalam Esther, ketika Raja Ahasiweros berkata kepada Esther, kamu minta apa? Kamu sebenarnya tidak layak, tapi aku begitu mengasihi kamu. Setengah kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Itu Nathan. Setengahnya akan kuberikan kepadamu. Nah, saudara sekalian, dari sini kita melihat bahwa Heman mempunyai banyak anak. Allah memberikan banyak anak kepada Nathan. Itu hasil permintaan Heman kepada Allah. Dan setelah dia menerima, dia sadar bahwa keluarganya itu begitu berharga. Itu pemberian khusus dari Allah. Saudara sekalian, Allah kita itu baik. Semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik, berkelimpahan, mutunya tertinggi. Jadi saudara sekalian, ada satu penghargaan yang sangat tertinggi dari Heman kepada keluarganya. Dia tahu itu adalah titipan Allah, itu adalah pemberian Allah, maka dia mempersembahkan kembali keluarganya untuk melayani Allah. Saudara, itulah visi keluarga. Visi keluarga adalah satu kesadaran bahwa keluarga adalah harta berharga yang Allah titipkan kepada kita. Bukan sembarangan, kita tidak layak, tapi Allah berikan kepada kita. Lalu ini sesuatu yang berharga harus kita manfaatkan, harus kita pelihara, rawat sebaik-baiknya untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Heman meminta anak kepada Allah. Allah mengasihi dan memberi anak kepada Heman. Heman menghargai pemberian Allah. Dia bawa kembali kepada Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan, dia mendidik anak melayani Tuhan bersama. Saudara, pertanyaannya bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah di dalam keluarga kita punya visi, kita punya tekad, kita punya keinginan seperti ini. Keluarga saya ada visi rohaninya, ada tekad rohaninya. Semua percaya Tuhan Yesus. Kalau bisa semua melayani Tuhan, saudara sekalian. Saudara sekalian, kita pernah bertanya, mengapa Tuhan memberikan anak kepada saya? Mengapa Tuhan izinkan anak saya menikah? Mengapa Tuhan karuniakan cucu kepada saya? Saudara sekalian, kalau secara sederhana, mungkin sama seperti kita membaca kisah Heman. Jadi Heman punya anak, menikah punya anak, wajar. 1 anak lahir, 2 anak lahir, 3 anak, 14 laki-laki, 3 perempuan. Wajar melayani Tuhan? Wajar? Tidak. Kita tidak membaca keluarga kita seperti itu. Kita membaca ada campur tangan ilahi, campur tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada keluarga kita. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, pernah saudara berdoa untuk keluarga? Pernah saudara berdoa untuk anak cucu? Pernah ya, kita semua pasti mendoakan anak cucu. Tapi anak cucu doakan kita? Ya belum tentu saudara sekalian ya. Ya kalau orang tua pasti doakan anak, anak doakan orang tua belum tentu. Nanti tunggu giliran mereka jadi orang tua mereka baru rasakan saudara sekalian ya. Nah pertanyaannya, apa isi doa kita untuk anak-anak kita? Apa isi doa? Dari isi doa kita itu menunjukkan niat hati kita, permohonan kita, penghargaan kita kepada pemberian Tuhan. Ya seringkali 3 hal ini pasti tidak lewat. Sukses, sehat, makmur. Bagus. Gak salah saudara sekalian. Doa orang tua itu besar kuasanya. Anak kita sukses, anak kita makmur, anak kita sehat. Itu berkat Tuhan. Harus kita doakan. Tapi pernah tidak kita berdoa? Tuhan, pakailah anakku. Tuhan, biarlah anakku
jadi anak yang saleh di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah anakku dipersembahkan kepada Tuhan. Ada 1, ada 2 anggota keluargaku. Anakku, cucuku dipakai oleh Tuhan. Saudara, ada visi keluarga seperti itu. Ada kerinduan seperti itu. Satu penghargaan yang tinggi. Bahwa ini adalah berkat Tuhan, pemberian Tuhan, titipan Tuhan. Saudara, dari gereja dan STT, Sekolah Teologi, kita memiliki pergumulan yang sama. Akhir-akhir ini saudara sekalian semakin sedikit anak-anak jemaat itu mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Semakin susah saudara sekalian. Nah, salah satunya mungkin karena kita tidak mendoakan. Kalau kita tidak mendoakan, apalagi mengusahakan, apalagi mendorong, apalagi memberikan semangat. Saudara sekalian, mulai dengan perhatian seperti ini. Mari saudara sekalian, kalau saudara belum punya visi, buatlah visi. Mulai minggu ini, coba pulang pikirkan, apa visi keluarga, visi rohani keluargaku. Dan setelah itu, usahakan. Kalau tidak punya visi, kita tidak akan mencapai itu. Saya kasih contoh sederhana. Ya, gereja ngatur 1 supir. Untuk saya, nah, saya kalau mau ke Mangga Besar, ke GKI Mangga Besar untuk rapat, saya masuk mobil, tutup pintu, Pak supir tanya, Pak kemana? Mangga Besar, GKI Mangga Besar. Saya duduk sampai GKI Mangga Besar. Coba kalau saya tutup pintu, Pak kemana saja? Kemana saja ku telah sedia, saudara sekalian, mana saja. Ya 1/2 jam, loh kemana? Ya kemana? Putar-putar, tetap di Jakarta, saudara sekalian. Banyak keluarga seperti itu, tidak punya visi keluarga. Kondisi rohani keluarga kita itu tidak ada yang peduli. Saudara, kita harus punya visi. Punya visi saja tidak cukup. Yang kedua, yang kita pelajari dari keluarga Heman, adalah Heman tidak hanya punya visi, tapi dia mengusahakan. Dia membayar harga. Heman meminta anak kepada Allah, Allah memberi. Heman bertekad, dia mempersembahkan anaknya, dia punya visi. Dia tidak berhenti di sana. Ayat ke-6 berkata, Heman memimpin anak-anaknya melayani Tuhan. Kembali kepada kata dasar, kata memimpin. Dalam bahasa Ibrani, memimpin di sini berarti turun tangan. Jadi kata dasarnya itu tangan. Heman menggunakan tangannya untuk turun, lalu dia bimbing anak-anaknya satu persatu untuk melayani Tuhan. Jadi Heman tidak hanya punya tekad, tapi dia berusaha. Dan beberapa hari yang lalu saya dengar orang cerita seperti ini. Saya nih mau anak saya les ini, les itu, les ini, les itu. Wah bagus ya, anaknya masih kecil sih saudara sekalian, 2 anak kecil ya. Saya mau leskan musik, leskan tari balet, leskan gambar, leskan piano. Wah bagus ya. Lalu ditanya ngapain les? Wah kamu kan tahu katanya, nanti anak saya besar katanya, supaya dia bisa melayani Tuhan, punya talenta melayani Tuhan di dalam gereja. Wah saudara sekalian, sangat mulia ya, melayani Tuhan di dalam gereja. Maka saya leskan dia. Tapi saya bilang tunggu dulu, saya pikir orang yang ngomong ini saudara sekalian, dia sekarang sendiri tidak melayani Tuhan saudara sekalian. Ke gereja pun Senin Kemis saudara sekalian ya, kapal selam. Ya, selamnya lebih lama munculnya sekali-sekali. Saudara sekalian, orang ini punya tekad tapi tidak memberikan teladan. Nah, ini penting dari Heman. Heman tidak hanya punya tekad, dia tidak hanya punya visi, tapi dia memberikan teladan. Dia tidak berkata si A layani, si B layani, si C layani, lalu dia ongkang-ongkang kaki di rumah, tidak melayani. Si A harus kebaktian, kamu harus kebaktian. Tapi dia sendiri tidak kebaktian. Bukan seperti itu. Alkitab mengatakan dia turun tangan. Artinya dia melayani. Dia tunjukkan apa artinya melayani. Dia tunjukkan apa artinya beribadah. Dia tunjukkan apa artinya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian dia melatih anaknya melayani. Dia memimpin keluarganya melayani. Dan dia bersama-sama melayani. Saudara sekalian, kalau saya mau pakai istilah, saya pakai istilah adalah Heman membawa keluarganya ke dalam kehidupan bait Allah. Bait Allah di sini maksudnya adalah rumah Allah. Kemudian dia membawa kehidupan rumah Allah ke dalam keluarganya. Saudara, ini adalah satu crossing, ya, satu perkawinan yang luar biasa indah.
Ketika kita membawa keluarga kita persembahkan keluarga kita untuk dipakai oleh Tuhan di dalam keluarga. Kemudian kita membawa kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita ke dalam keluarga. Kita merasa satu keluarga kita itu memiliki gereja ini. Gereja ini milik kita. Saudara, saya menemukan sekarang banyak sekali keluarga kehilangan unsur ini. Akibatnya, ya, anak itu lahir tidak merasa menjadi bagian yang integral dengan keluarga, gampang. Ya, mereka hanya jadi konsumen. Ketika mereka jadi konsumen di dalam gereja, dengan gampang mereka akan pilih gereja lain atau pilih tidak ke gereja. Karena toh konsumen, saudara mengerti konsumen ya? Kalau konsumen supermarket ini sudah kurang baik, saya pilih supermarket yang lain. Kalau restoran ini kurang baik, saya pilih restoran yang lain. Kalau gereja ini tidak baik, saya pilih gereja yang lain. Tidak merasa memiliki gereja ini. Saudara, kita hidup dalam konteks yang berbeda dengan Heman. Tapi saya mengajak saudara untuk memikirkan satu prinsip. Saya coba ya mengkontekstualisasikan menjadi kondisi seperti ini. Kita harus menghadirkan budaya Kristen di dalam keluarga kita. Sehingga saya pakai istilah gereja kita pandang sebagai keluarga besar kita. Lalu keluarga kita menjadi gereja kecil kita. Itu visi kehidupan rohani kita. Kita ingin saudara sekalian supaya gereja itu tidak hanya menjadi tempat saya berkumpul, tapi gereja itu tempat di mana saya menjadi anggota tubuh, menjadi anggota keluarga. Dan keluarga tidak hanya menjadi tempat kami bertumbuh bersama, tapi ada nilai-nilai gereja, nilai-nilai Kristen yang berlaku. Sehingga gereja, keluarga kami itu seperti sebuah gereja. Dan keluarga kami adalah seperti gereja yang terus bertumbuh secara rohani, di mana anak kami bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, bergumul dengan Tuhan, diberkati Tuhan. Itu di dalam konteks keluarga. Jadi keluarga adalah gereja kecilku. Saudara, supaya jangan lupa, saya ajak saudara baca bersama-sama ya. Ya dengar saja saudara gampang lupa ya. Katanya kalau cuma dengar tidak lihat itu cuma 10% yang nyantol ya. Ya dengar dan lihat 30% yang nyantol ya. Kalau dengar, lihat, baca, ucapkan mungkin ya mudah-mudahan 50%, 60% nyantol ya. Mari kita baca sama-sama ya. Gereja 2, 3. Gereja adalah keluarga besarku. Keluarga adalah gereja kecilku. Saudara, itu jadi visi kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Sama-sama 2, 3 lebih nyaring. Gereja adalah keluarga besarku. Keluarga adalah gereja kecilku. Dan saya berdoa biarlah ini menjadi tekad kita, tidak hanya punya visi, punya tekad, tapi kita juga terapkan. Nah, ada beberapa saran praktis, langkah praktis yang saya sampaikan kepada kita, saudara sekalian. Bagaimana menghadirkan budaya Kristen dalam keluarga? Saudara, hal yang pertama, hal yang sangat sederhana tapi membawa dampak yang besar. Saya kira keluarga kita, rumah kita perlu dipasang ornamen-ornamen Kristiani. Ya, mungkin keluarga kita itu ada pasang salib, oke, mungkin ya. Semoga kita pasang salib itu maknanya benar. Karena banyak orang berpikir yang benar pasang salib menunjukkan kita ini umat Kristen, ya. Kita diselamatkan melalui salib Kristus. Tapi ada orang pasang salib kenapa? Supaya setan tidak masuk. Itu salah saudara sekalian ya. Jangan saudara pasang salib seperti itu ya. Apalagi taruh salib di bawah bantal saudara sekalian ya. Itu bahaya, bisa ketusuk. Nah, saudara sekalian kita pasang salib menunjukkan kita ini umat Kristen. Satu lagi saudara sekalian. Ya, kita bisa refleksi apakah di dalam rumah kita itu ada ayat-ayat Alkitab yang baik. Yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Saudara, seringkali ayat-ayat itu kalau kita baca, kalau kita taruh di sana, kalimat-kalimat Kristen, bahasa-bahasa iman itu kalau ditaruh di sana, kalau momen-momen sederhana biasa itu tidak bermakna. Tapi seringkali ya, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan bermasalah, ketika kita membutuhkan, seringkali Tuhan memakai ornamen-ornamen, satu kalimat sederhana, satu ayat yang sudah kita hafal, tapi kita baca ulang, itu akan menguatkan kita. Atau kita sering putarkan lagu-lagu rohani.
Jadi saudara itu menciptakan suasana rohani. Jadi ketika anak besar dari setiap hari dia melihat salib, setiap hari dia melihat hal seperti itu terpatri, terpahat di dalam bayangan mereka. Kita ini keluarga Kristen. Kita ini keluarga Kristen. Karena kita adalah keluarga Kristen, maka kita perlu terus menghadirkan budaya Kristen di dalam keluarga. Yang kedua adalah interaksi Kristen, percakapan. Percakapan seputar gereja, percakapan seputar kehidupan rohani, percakapan sekitar kehidupan ibadah, percakapan sekitar kehidupan pelayanan. Saudara sekalian, itu budaya rohani, membawa gereja masuk ke dalam keluarga kita. Jadi gereja dan keluarga bukan dua hal yang terpisah. Mari kita jadi orang rohani waktu kita ke gereja. Setelah kita keluar dari gereja, mari kita kembali ke keluarga kita. Enggak, saudara sekalian. Keluarga dan gereja dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Ya, budaya Kristen itu harus dibawa masuk ke dalam keluarga kita. Nah, saudara sekalian, terus ingatkan anak kita. Saya ingat waktu papa mama saya mengadakan kebaktian syukur pernikahan ke-65. 65 saudara sekalian ya, luar biasa. Bapak saya waktu itu umur 89 tahun. Bapak saya masih kuat berdiri di mimbar. Dia mengucapkan satu kalimat yang saya ingat selalu. Kita ini keluarga Kristen. Anak cucu kita harus dididik secara Kristen. Anak cucu kita harus dibawa kepada Tuhan. Anak cucu kita harus melayani Tuhan. Kalimat itu dia ucapkan. Dia tidak hanya ucapkan, tapi dia buktikan. Dia jadi teladan di dalam pelayanan. Kami semua melihat bagaimana dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bagaimana dia sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Meskipun kadang-kadang dia membawa kesulitan dari gereja, bawa ke rumah. Kami diskusikan bersama. Tapi kami tidak punya konsep negatif kepada gereja. Karena kami merasa gereja itu keluarga kami. Nah, saudara sekalian, hal ini perlu terjadi di dalam keluarga kita. Berbicara tentang ibadah bersama, melayani bersama. Dan yang terpenting adalah kita terapkan konsep nilai Kristiani di dalam gereja. Mencari Tuhan ketika bermasalah. Saudara, apakah kita punya konsep nilai praktek Kristen yang terjadi di dalam keluarga kita? Ada satu keluarga yang baik yang menjadi teladan. Papa, mama, 2 anak. Setiap pagi sebelum mereka keluar, papa ke kantor kerja, 2 anaknya ke sekolah, mama tinggal di rumah. Di depan rumah, papa pimpin doa. Tiap pagi. Sebelum makan, mereka berdoa. Sebelum tidur, mereka berdoa. Ada masalah, hal pertama yang ngomong apa? Mari kita berdoa. Ada kesulitan, hal pertama, mari kita berdoa. Saudara sekalian, saya kira kita perlu melakukan ini. Ya, saya tahu ya, mungkin sebagian bilang sudah terlambat, anak saya sudah besar, sudah menikah, sudah punya keluarga. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata mustahil. Doa, punya tekad, punya visi, lakukan saudara sekalian. Ketika kita menelpon anak, berbicara kepada anak, perlu kita tanya, "Nak, apa masalahmu? Mama doakan kamu ya. Papa doakan kamu ya." Saudara sekalian, kalau nggak pernah begitu, dia dengar pasti dia kaget. Papa habis dengar khotbah dari siapa ya? Mau doakan saya, saudara sekalian. Nah, kamu harus berdoa ya. Ketika kita bertelepon anak, jangan hanya tanya, "Nah, hari ini cuan berapa? Proyek apa?" Itu bagus ya. "Nah, hari ini sudah doa belum? Nah, sudah kasih persembahan belum? Nah, kapan kamu melayani Tuhan? Nah, hari ini kebaktian minggu, kamu tidur atau kebaktian?" Saudara sekalian, percakapan, konsep nilai, itu perlu dihidupkan di dalam keluarga kita. Jadi, gereja bukan satu institusi entitas yang terpisah dari keluarga kita. Tapi dalam kehidupan Heman, gereja dan keluarga adalah satu kesatuan. Saudara sekalian, mungkin saudara berkata sudah susah memulai. Saya katakan tidak ada susahnya memulai.
Mulailah dengan berdoa, mendoakan anak. Minta Tuhan bukakan kesempatan. Ajak anak untuk berdoa bersama. Ajak cucu untuk berdoa bersama. Nah, banyak keluarga berkata begini ya, saya ini kakek nenek, anak saya, menantu saya jauh dari Tuhan. Ya, sudah malas beribadah kepada Tuhan. Cara paling gampang bagaimana saudara sekalian? Tangkap cucunya saudara sekalian ya. Cucu kita tangkap, kita bimbing, kita didik. Nah, kalau cucu mau ke gereja biasanya papa mama mau ikut. Nah, saudara sekalian, kalau anak sudah kehilangan kesempatan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani cucu kita. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani dan menjadi teladan bagi anak kita, jangan lewatkan kesempatan ini, saudara sekalian. Itu doa kita, keluarga adalah gereja kecilku. Gereja adalah keluarga besarku. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan memberikan keluarga kepada kami dan ajar kami untuk sungguh-sungguh melihat itu pemberian khusus dan titipan khusus dari Allah. Dan ajar kami untuk mempersembahkan kembali itu kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita boleh mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi juga untuk semua berkat yang Tuhan berikan, Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Untuk pekerjaan, untuk penghidupan, kesehatan, dan juga termasuk untuk keluarga kita. Sudah memberi persembahan, kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan syukur atas kasih sayang dari sana, dan syukur atas keluarga, syukur atas keluarga kasih yang besar, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dalam luka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita. Kami menyerahkan persembahan kami yang asalnya adalah daripada-Mu sendiri, dan kami ingin menyerahkan juga diri kami, kehidupan kami, dan juga seluruh keluarga kami di tengah segala pergumulan yang mungkin ada, di tengah segala harapan dan kerinduan yang kami miliki. Dan segala sesuatu biarlah kami berikan dan serahkan kepada Tuhan, bukan fokus karena kami ingin mendapatkan sesuatu bagi kepentingan kami semata, tetapi sebetulnya kami ingin bisa memuliakan Tuhan melalui semuanya itu. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang ditinggikan melalui setiap persembahan yang kami berikan, baik di dalam ibadah ini maupun juga di dalam bentuk-bentuk yang lainnya, pelayanan kami ataupun dedikasi yang lainnya. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Dalam melakukan puasa, biasanya kita selalu mempunyai satu tujuan ya. Nah, salah satu tujuan yang kita lakukan itu tentunya ingin lebih dekat kepada Tuhan ya. Nah, kebetulan saya sendiri mempunyai pengalaman dalam melakukan puasa itu ya. Biasanya kita pasti akan merasakan suatu lapar gitu ya, setelah jam-jam tertentu itu kita akan merasakan lapar. Nah, justru pada saat kita lapar itu, saya akan selalu ingat kembali apa sih tujuan daripada saya melakukan puasa itu. Dan pada saat itulah biasanya saya akan melakukan alone with God dan melakukan doa kepada Tuhan. Dan biasanya doa-doa yang saya lakukan pada saat lapar-laparnya itu justru jauh lebih khusyuk ya, dan sekaligus juga saya lebih bisa berserah kepada Tuhan, dan sehingga apa yang Tuhan ingin perbuat kepada diri saya dan nama Tuhan bisa dimuliakan. Saya kira itu pengalaman saya di dalam melakukan puasa. Kita bersyukur pada Tuhan, kerinduan berdoa dari hati menjadi satu kekuatan dari jemaat. Kita juga bersyukur di dalam kerinduan berpuasa, mendekatkan diri pada Tuhan, menjadi satu disiplin rohani, doa dan puasa bagi kita semua. Jemaat sekalian, silakan kita boleh bersama-sama berdoa dan berpuasa 1 bulan 1 kali pada minggu yang ketiga hari Rabu. Tuhan memberkati. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Shalom. Sungguh bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang melayani pada hari ini, ya, paduan suara, rekan-rekan pemusik, PL, dan juga multimedia, usher, dan sebagainya. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami ingin menyambut kalau saudara ada yang pertama kali beribadah di GKI Purinda pada hari ini. Kalau di sebelah kanan saya ada, boleh memperkenalkan diri. Saudara tidak berkeberatan dengan berdiri, apakah ada? Tidak ada. Di sebelah kiri saya, apakah ada? Tidak ada. Tadi saya dikenalkan ada keluarganya Ibu Rika ya. Ada Bapak dan Ibu ya, boleh berdiri memperkenalkan diri ya. Ya, selamat datang ya. Terima kasih. Di atas apakah ada? Tidak ada. Kalau begitu saya mengajak saudara semua berdiri memberi salam ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita ucapkan selamat kepada saudara Aurel Jonathan Wibawa dan Jennifer Hong yang melangsungkan pernikahan di Hannover, Jerman pada kemarin 3 Juni. Saudara Aurel Jonathan Wibawa adalah putra dari Bapak Husin Wibawa dan Ibu Muklien. Kita mengucapkan selamat, kita berdoa Tuhan memberkati keluarga yang baru dibentuk ini. Baik saudara, saya undang saudara tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kami boleh datang, menyerahkan gereja kami, negara kami, kehidupan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami bersyukur untuk konven, majelis dan pengurus yayasan yang sudah dilakukan hari Kamis sampai Sabtu kemarin. Kami bersyukur untuk pembaharuan visi
penguatan iman, dan juga semangat kami dibakar kembali untuk melayani Tuhan dalam konteks GKY. Secara khusus kami berdoa bagi kesatuan dari GKY, baik yayasan, gereja, maupun unit-unit pelayanan, semua merasa adalah milik GKY dan memiliki GKY. Supaya kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui gereja yang Tuhan titipkan kepada kami ini. Kami berdoa bagi para pengurus sinode, pengurus yayasan. Kami berdoa bagi semua majelis pengurus yang ada. Kami berdoa bagi semua gembala, semua rohaniwan. Tuhan bantu kami supaya kami diberikan visi yang jelas, pelayanan yang jelas, kekuatan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam persiapan memasuki tahun politik, tahun pemilu tahun depan. Tuhan tolong supaya semua dapat terjaga secara kondusif, baik secara politik, ekonomi, keamanan, maupun hal-hal yang lain. Tuhan tolong supaya kami sebagai warga negara Indonesia boleh berpikir dan bertindak secara dewasa. Supaya kami bisa menjalankan proses demokrasi ini dengan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan anggota kami, saudara-saudari kami yang sedang bergumul. Tuhan, Engkau tolong kami, tilik kami yang sakit, mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan berikan kekuatan. Kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, ekonomi, keluarga, masalah relasi, masalah lain. Tuhan tolong supaya kami tidak putus harap. Kami yakin Engkau Bapa kami, Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Berikan kami iman seperti itu. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan kemuliaan dan hormat tertinggi kepada Tuhan. Kami persembahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami. Tuhan pakai keluarga kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.